Salah satu pulau cantik yang berada di garis terluar negeri ini bernama Sebatik. Pulau ini menjadi satu dari 35 pulau kecil di Indonesia yang memiliki perbatasan laut dan darat. Masuk di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kecamatan Sebatik bersebelahan dengan negara Malaysia bagian timur. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua bagian, separuh daratan masuk ke wilayah Indonesia dan sisanya merupakan Sebatik Malaysia. Sementara wilayah perairan Sebatik Indonesia yang masuk di Selat Makassar berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Untuk tiba di Pulau Sebatik, warga biasanya menyeberang dengan kapal cepat dari Nunukan. Bukan speedboat mewah dengan fasilitas papan atas, melainkan speedboat atap terbuka dengan kapasitas terbatas. Pelabuhan Bambangan di Liang Bunyu, Sebatik Barat menjadi tujuan saya. Selain untuk penumpang, pelabuhan ini menjadi destinasi bongkar muat bahan sembako bagi kebutuhan warga Sebatik. Walau tak memakan jarak tempuh yang lama, kondisi kapal cepat yang kami naiki tidak memiliki pengamanan yang standar. Namun, warga merasa terbiasa sebab hanya inilah transportasi yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Sebatik. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan perahu angkut yang tidak terisi penumpang, melainkan hanya barang saja. Iya, jika penumpang membawa muatan barang berlebih, maka akan dibawa dengan kapal terpisah. Dan ini emang dikhususkan bagi barang saja, jadi orangnya menaiki perahu seperti saya ini, speedboat, dan bahan sembakonya ada di perahu kayu yang seperti ini. Saya sudah tiba di Pelabuhan Bambangan yang ada di Pulau Sebatik. Jadi memang dari dulu pelabuhan ini difungsikan untuk bahan pokok warga dan juga orangnya kalau nyebrang dari Nunukan. Kawasan Sebatik Timur dikenal dengan populasi nelayan karena lokasinya yang dekat dengan perairan Berau. Dari hasil melaut, ikan yang didapat tidak main-main ukurannya. Ikan dikumpulkan para nelayan pada sebuah rumah tampung ikan yang hasilnya ternyata dikirimkan ke Tawau, Malaysia. Saya bertemu dengan Arsyad, seorang nelayan yang biasa menghabiskan waktu 4 hari bahkan 1 minggu di tengah laut. Aktivitas pergi melaut harus ia perhitungkan dalam segala hal, mulai dari bahan bakar hingga alat tangkap jaring seadanya. Laut menjadi rumah kedua bagi Arsyad. Targetnya dalam 1 kali pergi ialah hasil tangkapan 1 ton. Namun pekerjaan yang ia lakoni seluruhnya bergantung pada alam. Hari ini kami mendapati cuaca baik, tetapi tidak melampaui target melaut. 1 ton tangkapan ikan nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dari harga yang ditawarkan oleh pengepul. Meski terdengar besar, biaya operasional yang dikeluarkan nelayan saat pergi melaut juga tak kalah besarnya. Sebab harga bahan minyak mahal jika harus bertahan di tengah laut selama berhari-hari bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Pak Arsyad, selama pergi melaut, ini ada pengalaman Bapak yang pernah menghadapi bahaya gitu nggak sih Pak? Ya, pernah Bu. Pernah. Waktu itu saya mau melaut ke perairan Berau Bu. Kena angin topan di sana Bu. Sempat saya punya teman satu itu tenggelam Bu. Saat itu gimana? Bapak berhasil diselamatkan atau gimana? Saya Bu yang selamatkan. Saya punya teman itu 3 jam saya cari di laut baru saya jumpa Bu. Nah ini salah satu hasil tangkapan ikannya seberat kurang lebih
3-4 kilo ya. Ini saya juga udah kewalahan karena berat. Berat sekali. Ini jenis yang apa Pak? Yang satu lagi yang ini didapat? Ikan pari nih Bu, ikan pari. Nah. Ya sekitar 3 kiloan juga ini ikan pari. Sekitar 3 kiloan juga ya. 3 kiloan juga. Jadi saat nelayan pergi melaut, hasil yang didapat juga tidak menentu. Semua itu tergantung kembali lagi ke cuaca. Ini kebetulan kami dapat juga setelah hampir setengah hari kita berada terombang-ambing di atas laut. Resiko yang diambil Arsyad menjadi bagian dari pekerjaannya sebab ia tak memiliki pilihan lain. Keadaan alam yang tak menentu menjadi kewaspadaan Arsyad yang tidak kunjung hilang. Tiba di pelabuhan, hasil tangkapan langsung diserahkan kepada pengepul. Rupanya, ikan yang dijual bisa ditukarkan dalam 2 bentuk mata uang, rupiah dan ringgit. Tak sedikit nelayan yang memilih menjual hasil tangkapannya dengan ringgit, sebab nilai tukarnya yang lebih tinggi. Laut Berau di Sebatik Timur memiliki jenis ikan yang beragam, mulai dari kakap merah hingga pari, di mana harga per kilonya bisa mencapai Rp500.000. Nah, itulah kita di sini siapkan ringgit dengan rupiah, tergantung mereka. Dalam 10 juta harga ikan itu, dia ada penawaran ke kita, bos, boleh nggak saya ambil ringgit, misalnya 1.000 ringgit, 3.500.000, yang lebihnya saya ambil rupiah. Nilai mata uang kalau kita di sini tidak mengambil keuntungan. Ya memang kalau harga tukar sekian, kita kasih harga tukar sekian, karena memang kita betul-betul membantu nelayan itu kasihan, karena hasilnya tidak menentu kalau melaut. Aktivitas rumah tampung ikan ini setiap harinya mengirimkan puluhan ton tangkapan nelayan ke Tawau, Malaysia. Hasil nelayan tersebut dijual ke sebuah perusahaan yang menjadi supplier ikan besar ke restoran di Tawau. Komoditi rumput laut di Pulau Sebatik kian berkembang pada 5 tahun terakhir. Para petani rumput laut menjamur di Kampung Mantikas, Desa Binalawan, Sebatik Barat. Bahkan, Pulau Sebatik memasok rumput laut hingga Sulawesi dan Jawa. Proses pembibitan rumput laut terbilang mudah. Hanya perlu tali panjang untuk diuntas oleh bibit rumput laut, kemudian didiamkan di air laut selama 40 hari. Warga di Kampung Mantikas ini sebagian besar merupakan petani rumput laut yang memanen ini setiap 40 hari. Jadi setelah 40 hari dibibit kembali. Hasil panen dari tengah laut dibawa ke halaman rumah warga untuk dikeringkan. Proses mengeringkan memakan waktu 3 hari. Jadi saat musim panen rumput laut seperti ini, nelayan rumput laut bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira Pak? 7-10 kilo ya. Tak seluruh rumput laut yang dijemur kering secara sempurna. Jika warnanya hitam atau gosong, itulah bibit gagal panen yang tidak bisa dijual. Berarti harus dipilah juga nih ya Pak, mana yang ada kotoran, mana yang enggak. Kalau yang semakin kering itu kadar garamnya semakin bagus. Dan itu yang harganya lebih tinggi. Meski mendapat hasil panen melimpah, kendala yang kini dihadapi petani rumput laut adalah kesulitan mendapat bibit jenis lain, sehingga hasilnya tak dapat dikembangkan. Hal ini tentu saja menyebabkan hasil panen rumput laut monoton, tak bisa menyerap lebih banyak kadar garam dari laut. Sementara bibit baru yang menjadi incaran para petani rumput laut di Mantikas harus diambil dari wilayah pesisir lain seperti Tawau, Malaysia. Usai dikeringkan dan dimasukkan ke dalam karung, saya membawa rumput laut ke pengepul. Walau menjadi wilayah subur untuk menanam rumput laut, sayangnya Kampung Mantikas belum memproduksi hasil rumput lautnya sendiri, sehingga hanya bisa dijual keluar daerah.
Panen hari ini menghasilkan 62 kilo lebih. 1 kilo rumput laut memiliki harga relatif tinggi, berkisar Rp35.000.